Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih di dalam pertama Korintus 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-58. Pertama Korintus 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-58. Jikalau Bapak Ibu jemaat di rumah sudah mendapatkannya, mari saya mengajak kita semua mengarahkan hati kita, meninggalkan segala kesibukan kerja kita untuk kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami di minggu pagi hari ini. Walaupun Tuhan, karena situasi dan kondisi membuat kami harus melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, namun kami yakin, kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan hadir dan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa di sorga, kami berdoa di saat ini Tuhan, kuasailah hati dan hidup kami. Kuasailah setiap orang percaya yang pada saat ini duduk mengelilingi kebenaran firman Tuhan, supaya kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti maksud firman Tuhan bagi kami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami mohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pertama Korintus 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-58 dengan topik kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dalam hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh yang seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemudian matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, dan dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama
dengan Dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu rahasia, ketika kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan yang kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menggenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus menggenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman untuk kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita hari ini diberikan tema kebangkitan tubuh. Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk memberikan sebuah pemahaman kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di Korintus benar-benar bijak dalam melihat kemahakuasaan Allah, dalam melihat kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena ada jemaat-jemaat yang ada di Korintus sulit untuk mengerti dan sulit untuk menerima tentang bagaimana seseorang bisa dibangkitkan dan dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan. Apakah tubuh yang dibangkitkan itu sama dengan tubuh yang dikuburkan dalam kematian itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa Yesus bangkit tidak dengan tubuh ketika dia dikuburkan. Yesus dikuburkan dengan daging tubuh yang binasa, tetapi Allah membangkitkannya dengan tubuh yang tidak binasa. Sama halnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Kristus dikuburkan dengan tubuh yang binasa, tetapi akan dibangkitkan
dalam tubuh yang tidak binasa. Dalam pembacaan firman Allah di hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan tubuh itu terjadi kalau kedagingan manusia itu dimatikan terlebih dahulu. Sebab bagi Rasul Paulus tidak ada kebangkitan tubuh tanpa mematikan hal kedagingan pada manusia itu sendiri. Artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa harus ada pembinasaan tubuh yang berdosa ini supaya ada tubuh yang dimuliakan. Di ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56, Rasul Paulus berbicara tentang manusia jasmani dan manusia rohani. Di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang Adam, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa karena dia berasal dari debu tanah, dan karena itu dia bersifat jasmani. Sementara Yesus Kristus berasal dari sorga dan dia harus kembali ke sorga setelah kebangkitan dengan tubuh rohaninya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan tubuh yang dimaksudkan Paulus adalah tubuh yang tidak akan binasa, tubuh rohani. Orang tidak akan masuk kerajaan sorga dengan tubuh jasmani atau tubuh yang dapat binasa. Daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang binasa tidak akan mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah hanya diperuntukkan bagi mereka yang menggenakan tubuh yang tidak binasa. Saya ulangi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah hanya diperuntukkan bagi mereka yang menggenakan tubuh yang tidak binasa. Di ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-58, ayat ini berbicara tentang sebuah komitmen persekutuan dengan Tuhan, di mana ketika seorang mengalami kebangkitan tubuh yang dimuliakan itu, sesungguhnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Karena itu Paulus menyambut anugerah itu dengan mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang dimenangkan Kristus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen di Korintus menghadapi berbagai tantangan iman. Karena itulah kemudian Rasul Paulus menasihati mereka untuk tetap berdiri teguh, jangan goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya jemaat Kristen, orang-orang percaya, tetap teguh dan tidak goyah? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jawabannya ialah Bapak Ibu bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
maka mereka akan terus bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa kebangkitan itu, baik kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dengan satu pernyataan iman yang menguatkan kita, yaitu di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Yesus yang telah mati bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga sebagai anak Allah yang hidup dan menyelamatkan, maka kita harus meyakini bahwa tubuh yang kita miliki dan yang kita diami, yang didiami oleh Roh Tuhan ini bersifat sementara. Jika kemuliaan Tuhan telah datang, maka tubuh yang fana ini akan diubah oleh pekerjaan Tuhan yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini patut dijaga. Jangan jadikan tubuh ini menjadi tempat penyamun atau menjadi sarang penyamun. Tubuh ini dirusaki dengan pekerjaan atau keinginan-keinginan kedagingan kita. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mari kita pakai tubuh kita ini, kita pakai hidup kita ini, kita jaga tubuh ini sebagai bait yang kudus bagi Allah. Allah bertahta di dalam setiap tubuh setiap orang percaya. Dan karena itu harus menjaga tubuh ini, menjaga pikiran kita, menjaga hidup kita, supaya sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Jangan membawa tubuh ini kepada dunia. Jangan membawa tubuh ini, mengizinkan tubuh ini untuk menjadikannya menjadi sarang penyamun di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam seluruh kehidupan, aktivitas kita, kita terus menjadikan tubuh kita ini menjadi bait Allah, supaya Tuhan hadir di dalam hidup kita dan kita menjadi berkat dan kita menerima anugerah kerajaan Allah lewat kebangkitannya dan kenaikan Yesusnya ke sorga. Kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk terus menjaga hati dan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Jadikanlah setiap umat-Mu yang mengikuti jalannya ibadah ini dari rumah menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Mampukanlah kami semua supaya kami mampu menjaga hidup ini. Kami tidak menjadikan tubuh kami, hidup kami menjadi sarang penyamun. Kami mampu menjaga lidah kami. Kami mampu menjaga hidup kami supaya kami menjadi berkat dan menerima berkat dari Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami yakin, kami percaya dengan sungguh bahwa ketika kami giat selalu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka setiap usaha dan kerja kami tidak akan sia-sia di dalam hidup ini. Ketika kami ada dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kami percaya dengan sungguh
bahwa jerih payah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman ini, Tuhan mau ajar kami, supaya kami jaga mulut kami, jaga tangan kami, jaga seluruh anggota tubuh kami, terutama jaga hati dan iman kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak meremehkan orang lain, kami tidak memandang rendah orang lain, kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami tidak membawa hidup kami pada dunia ini, tapi sungguh-sungguh kami membawanya kepada Tuhan dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami hari lepas hari. Jadikanlah setiap umat Tuhan yang mengikuti jalannya ibadah di rumah-rumah mereka masing-masing di hari ini menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus saat ini untuk bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pemerintahan terkecil, RW, RT. Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat surgawi, supaya mereka terus berhikmat dalam menjalankan amanat-Mu sebagai wakil Allah di dunia, untuk mensejahterakan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya Jemaat GKI Marampa Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, bahkan semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua ini Tuhan, dalam berusaha untuk menangani COVID-19 yang melanda kehidupan kami Bapa. Virus yang sangat mematikan, virus yang sangat berbahaya, yang saat ini membuat seluruh aktivitas kami lumpuh secara total Tuhan. Tapi kami yakin di dalam nama Yesus, kami yakin dengan sungguh-sungguh bahwa virus ini akan berlalu sesuai dengan rencana dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GKI Marampa yang pada hari ini Tuhan mengikuti jalannya ibadah minggu pagi ini. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat, berilah mereka roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan hari-hari hidup mereka, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mau benar-benar menjaga dirinya, benar-benar membawa hidup mereka hanya di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, yang telah mati bangkit bagi kami, yang telah memenangkan kuasa dosa, maut dan iblis, yang kemudian kami boleh hidup di dalamnya, supaya kami tidak membawa hidup ini kepada dunia ini. Kami tidak membawa hidup ini menuruti keinginan-keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha mereka, pekerjaan dari seluruh warga jemaat di GKI Marampa ini, baik yang ASN, petani, nelayan, peternak, sopir-sopir taksi, tukang-tukang ojek, penjual sayur, penjual ikan, penjual pinang, apapun pekerjaan dan profesi mereka Bapa, Tuhan hadir menolong dan memberkati mereka, terutama di saat pandemi corona ini Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan, banyak jemaat Tuhan yang dirumahkan, usaha-usaha mereka mati dan tidak berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami mohon, berilah berkat-Mu dan rahmat-Mu bagi hamba-hamba-Mu, supaya dengan penuh ucapan syukur dan mau tekun dan taat untuk bekerja dan mentaati setiap anjuran pemerintah, sehingga ketika ada jemaat Tuhan yang karena memang keterpaksaan mereka keluar dari rumah, mereka menggunakan masker, tetapi yang tetap tinggal di rumah, ajar kami untuk tetap tinggal di rumah. Ajar jemaat-Mu untuk tetap menjaga jarak,
ajar jemaat-Mu supaya tetap mencuci tangan dimanapun dan kapanpun, supaya berusaha bersama-sama pemerintah, bersama-sama dengan gereja untuk membatasi penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka, yang berbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan Engkau hadir sebagai dokter yang agung, jamah setiap tubuh mereka yang sakit, berkati makanan dan minuman, para dokter, para medis yang menanganinya, supaya mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk TNI Polri, para medis, para dokter yang ada di garda terdepan dalam memberantas, mengatasi dan menangani penyebaran virus corona ini. Berilah mereka hikmat, kekuatan, bungkus hamba-hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Bapa, supaya mereka bekerja dengan tulus hati menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang saat ini terpapar oleh virus ini. Kuatkan dan mampukan serta yakinkanlah di dalam hati dan hidup mereka, bahwa ketika mereka bekerja di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus untuk PHMJ Jemaat GKI Marampah, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, semua unsur-unsur Tuhan, berkati dan lindungi mereka, supaya mereka benar-benar mau menjadi alat Tuhan yang hidup untuk menolong dan mau bekerja bagi Tuhan dengan tanpa pamrih, tanpa memperhitungkan untung ruginya, karena jerih payah mereka tidak sia-sia. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus kami berdoa untuk PJ yang dalam hal ini boleh menginisiatifi pelaksanaan ibadah di rumah-rumah lewat siaran ini ya Bapa. Berikanlah hamba-hamba-Mu tanggung jawab, hikmat, dan takut akan Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, supaya dengan tulus ikhlas, dengan setia dan taat kepada Tuhan, hamba-hamba-Mu mau bekerja bagi Tuhan, supaya umat-Mu dapat terlayani di tengah-tengah penyebaran virus ini. Berkati alat-alat yang dipergunakan di saat ini, supaya semua alat-alat ini boleh berfungsi dengan baik, supaya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan buat dalam kehidupan kami hari ini. Dan terima kasih juga untuk senafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Tetapi juga saat ini kami mau berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan syukur yang mungkin pada saat ini oleh jemaat Tuhan telah memberikannya kepada Tuhan di amplop ataupun di tempat-tempat, di tangguk-tangguk derma yang telah disiapkan oleh setiap keluarga di rumah tangga masing-masing, supaya semua yang dikerjakan dapat diberkati, dan persembahan syukur mereka Tuhan berkati, dan berkati setiap tangan-tangan yang mengolahnya, supaya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan ini. Ini syukur kami Bapa, ini syafaat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyafaat kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mengikuti siaran ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan.
Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus menyertai dan memperlengkapi kamu sekalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.